1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Uti di YouTube Zenius. Kayak udah pernah MC aja di sini, nggak pernah ya. Nah, kali ini gue ditemenin sama Sabda. Hai Sabda. Halo Ti, halo semua. Woy. Halo. Dan juga the one and only Jerome Pauline. Hai Halo. The one and only. The one and only. Oke. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas soal ya cara ngupgrade otak lo nih. Gitu. Jadi Sabda sama Jerome bakal gue tanya-tanya ini gimana pengalaman kalian, gimana cara kalian ngupgrade otak gitu. Dan ini pasti berhubungan dengan yang namanya Zencore gitu kan. Sebelum kita masuk ke Zencore nih, Sabda kenalin dulu kali Zencore ke orang-orang, kenalin lagi aja. Apa itu Zencore? Lo minta kenalin, gue abis kalah nih. Battle sama Jerome lagi. Kalah lagi. Gue menang. Ya, masa... matematika. Terus yang bahasa Jepang juga gue kalah ya bahasa Jepang. Iya. Bahasa Jepang juga like. Kayaknya Udah bikin sendiri apapun nggak ada. Mainannya gue bikin sendiri nih. Udah masih kalah juga. Anyway, ya. Berarti Zencore ya. Jadi gini nih. Ini by the way ini kebetulan banget nih. Ini gue nulis Zencore di sini nih ya di kantor gue. Iya, ada. Ini awal banget ide Zencore nih, mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu gitu, bahkan setahun yang lalu. Nah, jadi intinya gini nih, gara-gara ya alasannya banyak banget lah. Pertama, gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi gue ngeliat banyak banget anak-anak skillnya itu jadi belajar nggak efektif. Bukan cuma jadinya nggak bisa ngajar apapun pelajarannya, tapi pelajaran-pelajaran sebelumnya jadi banyak ketinggalan juga. Jadi kayak hilang gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang apa ya, hilang, lupa atau apa, skill-skillnya kurang. Kemudian ada lagi nih ya, di Indonesia tuh kalau di dunia ini ada tes namanya PISA. PISA tes ini ngetes apa ya, pola pikir dasar deh dari anak-anak SMA gitu kan, umur 16 tahun di seluruh dunia. Dan Indonesia skornya sangat menyedihkan. Ranking 10, ranking 10% terbawah gitu kan. Nah, terus banyak lah. Nah, gue ngeliat bahwa ini penting banget nih untuk orang Indonesia punya sesuatu hal yang asik dimainin tapi tanpa sadar meningkatkan pola pikir tadi. Jadi ya bahasa lu tadi ngupgrade otak gitu kan. Ngupgrade otak. Mau otaknya di level apapun itu bisa di-upgrade pakai ini, mau yang dari bawah, apa yang dari atas segala macam itu bisa. Ayo kira-kira pengantarnya gitulah. Oke. Ya. Itu dari Zencore nih ya kan, kita dari kalian sama Sabda, intinya buat ngupgrade otak lu gitu kan. Oke, Jer. Gue mau nanya nih. Apa sih, lu ngerasain gak sih skill apa yang bisa bikin lo sampai tahap yang sekarang nih? Kayak ya orang-orang kenal lo apa gimana gitu. Ada gak sih salah satu skill yang bikin lo kayak makin pede, ngomongnya enak apa gimana gitu, ada gak sih, Jar? Skill? Ya, bukan mental ya, skill. Jadi kayak kemampuan apa yang lo punya nih, Jer? Ya. Yoi. Yang lo ngerasa paling penting nih, berguna banget ya buat lo ngobrol sama orang. Suksesan lo sekarang deh, yang sekarang ya. Bisa jadi makin lama makin sukses juga, tapi apa nih bagi lo yang ngerasa skill apa yang fundamental atau yang penting banget lah buat lo gitu, membawa lo ke seni. Jerome mikir. Aku nggak tahu ini termasuk skill atau enggak, cuma yang aku bisa bilang itu perseverance sih sebenarnya. Perseverance mental. Itu mental. Mental tuh kan skill. Mentalitas untuk skill nih, keahliannya gitu. Kalau perseverance iya of course penting banget kan. Skill kayaknya skill matematika deh. Enggak, karena gini, karena bukan masalah ngerjain soal ya, bukan masalah aku jago matematikanya, tapi kerangka berpikir yang terbentuk karena aku bisa matematika itu yang penting. Gitu. Jadi aku terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Sebenarnya matematika itu kreatif loh. Karena apa? Karena kita di sekolah tuh diajarin materinya, ya kayak dasar-dasarnya gitu. Kayak istilahnya aku suka bilang kalau di game kita tuh dikasih perlengkapan, bahan-bahannya. Kasih topik nah, gitu. Ya dikasih topiknya. Abis itu soal-soal matematika itu merupakan lawan-lawan kita. Gimana caranya kita bisa pakai bahan-bahan ini atau senjata ini untuk ngelawan gitu. Kadang-kadang kan misalnya senjata A itu nggak efektif lawan musuh tertentu gitu. Kita harus pakai senjata B, kayak gitu-gitu kan. Jadi itu kayak jadi main game gitu. Dan itu butuh kreativitas, gabung-gabungin senjata atau gabung-gabungin rumus untuk bisa nyelesain satu soal atau ngelawan satu musuh gitu, ya kan? Itu kan kreatif itu gitu. Dan kadang-kadang aku kalau sekarang ya, karena aku banyak banget latihan soal, aku lihat soal aku udah tahu kira-kira diapain gitu. Tapi dulu pas aku belum lancar, belum ngerti, itu it takes time gitu loh. Aku coba rumus A, nggak bisa rumus A. Aku coba rumus B. Aku coba gabung rumus A sama rumus B kayak gitu-gitu. Dan itu membentuk kreativitas. Ketika satu rumus
atau ketika satu cara gagal, aku coba cari cara lain. Nah itu kreativitas di situ. Ini gue mau nanya sama lu, Ti. Nih, ini seru banget. Coba. Jerome ini seru banget. Gue justru mau nanya sama lu, Ti, sekarang, Ti. Yo, gue jadi ini soal. Gue sama Jerome nih kan emang dari dulu suka gitu ya matematik. Lu kan rada musuhan loh kayaknya sama matematika. Kayak aduh gue skip pengen matematika. tahu, kalau orang kayak lo dulu kenapa sih musuhan sama matematik gitu? Apa yang ini lo aku pikir juga tentang bingung. matematik? Gue kayaknya oke. Kalau yang Jerome bilang tadi ya, dia tuh kayak udah ini soal nih, udah tahu mau ngapain gitu kan. Nah, kalau gue tuh kayak kusut deh. Gue malah kebalikannya Jerome, gue ngeliat soal matematika tuh ini bisa diapain ya? Nah beda banget kalau gue ngeliat soal bahasa Indonesia atau soal yang bentuknya teks nih, gue kayak baca scanning, gue udah langsung dapet informasinya gitu, tanpa usaha yang gimana-gimana. Dan jawaban gue seringnya bener kayak gitu kan, jadi kayak kebalikan banget. Nah arenanya Jerome tuh matematika, soal matematika tuh lawannya, kalau gue tuh senang aja kalau ngeliat soal yang bentuknya teks, lebih enjoy. Kalau matematika angka nih. Nah skip sekarang, gitu. sekarang nih gue menggabungkan nih. Gue setelah gue jadi guru nih kan, gue dulu suka matematik, nggak suka banget sama bahasa Indonesia, verbal skills gitu. Begitu jadi guru, gue menyadar anjir ya ternyata verbal skills itu penting banget gitu. Ternyata penting banget. Dan ada orang yang benci itu dari awal, ada yang orang sukanya verbal kayak lo gitu kan, benci matematik. Nah sebenarnya itu dua hal yang verbal logic ya, nggak cuma bahasa Indonesia doang, verbal logic sama matematik ini sebenarnya mirip dalam hal apa? Dalam hal bahwa mereka tuh ngerangsang banget, membangun banget thinking skills gitu, pola pikir lah bahasa umumnya gitu. Masalahnya ada yang belum nangkep nih, misalnya contoh nih, ada yang suka matematik, udah nemu, wah serunya tuh di logikanya, bukan masalah ngitung-ngitungan, iya nggak sih Sir? Itu bukan masalah ngitungan, tapi logika apa segala macam dan mikir lebih dalam dan sebagainya, itu yang penting. Dan kemudian di verbal juga gitu, si verbal kan juga buat yang belum nangkep isinya apaan sih, aturan-aturan doang dipisah, digabung apaan gitu kan kesannya. Tapi ternyata kan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain supaya jelas jauh lebih akurat, oh justru itu harus pas banget nih dari sisi aturannya. Kena walaupun bisa aja nggak formal nggak apa-apa, santai juga nggak apa-apa, asal ada aturan dasarnya, subjek mana, objeknya mana, segala macam, sehingga ketika kita nyampein informasi itu akurat. Nah keakurasian ini itu sebenarnya sama di matematika, cuman baru ngeh itu begitu udah, kalau gue sih ya udah gede gitu. Oh ternyata dua-duanya penting nih, verbal skills sama mathematical skills, dua-duanya sama-sama ngebentuk pola pikir yang mantap gitu. Dan itu kepakainya ya itu tadi kemana-mana tuh kata Kak Jerome. Suksesnya sekarang katanya matematik. Sebenarnya bukan matematika per se, tapi logikanya, penalaran. Karena sehari-hari lo mau ngapain juga pasti dealing dengan dua hal itu gitu. Yes, Benar-benar. itu sih. Berarti dengan fundamental skills yang dilatih kayak math, verbal logic, terus English juga, itu tuh bisa kayak itu tuh fundamental gitu. Jadi mau kemana-mana jadi gampang. Kalau yang 3 hal ini aja udah kebangun dengan baik ya, berarti ya. Nah, gue mau nambahin nih Ti ya. Jadi lo tau nggak ya, untuk segala macam tes internasional, ujung-ujungnya tuh biasanya tesnya antara 3 ini. Ya satu verbal logic, yang kedua matematik ya numeracy, yang ketiga tuh ekstra biasanya English buat orang yang nggak bisa dibebas. Kenapa? Lo bayangin ya di UN zaman baru yang namanya AKM itu tesnya ke sana. UTBK TPS tesnya ke sana. Tes CPNS arahnya ke sana. Lo nanti mau ke luar negeri juga GRE apa segala macam, dasarnya itu. Dan kemudian yang lain-lainnya kerjaan apa segala macam pasti arahnya ke sana. Karena yang mereka tuh udah pada tahu bahwa 2 fundamental skill tadi, pola pikir tuh utama banget. Lo bayangin kalau baca ya kagak bener gitu kan, gimana lo punya skill-skill baru gitu kan. Itu satu. Kedua, bahasa Inggris. Selain jadi kita jalan-jalan lancar, ya pastinya dong bacaan zaman sekarang cuy, bahasa Inggris semua gitu. Di YouTube lo mau belajar hal-hal baru, bahasa Inggris lagi. Kalau itu jadi bermasalah, subtitle bahasa Inggris. Oke, mungkin Sabda juga bisa ingetin soal ini kali ya, adaptive learningnya nih. Jadi biar penonton-penonton yang ada di rumah gitu kan, ya aduh nggak deh, gue kayak matematika gue bodoh banget nih. Padahal kan Zencore itu punya adaptive learning. Apa tuh dah? Yoi, gue belajar banyak sih nih dari ada 2 hal tentang Zencore. Yang satu gue belajar dari Jerome, ya kan. Gue tuh ngeliat lo Jer ya,
lo kayaknya bikin apa-apa bisa jadi seru gitu. Matematik seru, Aduh. battle dia seru, segala macam seru. Terus gue jadi pikiran dong, gurunya belajar dari murid ini sekarang gitu kan. Apa yang kira-kira bisa gue pakai dari belajaran dari Jerome ini yang bisa bikin seru gitu kan di Zencore. Nah, itulah Zencore. Rasanya kayak game, ada leaderboard, ada ranking-rankingan, bentar lagi ada battle-nya. Jadi yang pertama itu dulu, seru dulu. Kalau nggak seru nanti orang pada malas gitu kan. Terus satu, gue ngeliatnya bahwa belajar nggak harus serius juga gitu. Dari situ mulai. Yang kedua, gue ngeliat juga kelemahan di anak-anak gitu kan. Kadang-kadang lu kan bisa jadi nih ya, gue sering sih ngerasain ya, murid gue ngajar kelas 12. Tapi ternyata bisa jadi skill matematiknya level 6, kelas 6 pun ada yang kurang gitu. Kenapa? Iya, benar. Karena minatnya dia bisa jadi bukan ke sana. Dia mungkin jago aja, jago musik atau apa, tapi di sini matematik belum merasa kurang. Baru sadarnya belakangan. Kayak gue tadi, gue sadar pentingnya verbal tuh baru belakangan. Nah, Iya. sekarang bayangin buat orang-orang yang kayak gini seumur hidup ya, bisa jadi udah kuliah, udah lagi kerjaan segala macam, atau yang kelas SMA butuh itu, gimana caranya mereka bisa balik lagi ke fundamental kalau ngerasa kurang tapi nggak telat. Ini serunya. Mulai dari mana ajanya di Zencore. Konsepnya apa? Adaptif coy. Jadi kalau misalnya emang lo belum bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ikutin, nanti kerjain soalnya, terus kemudian lihat pembahasannya, belajar, ya kan? Nah kalau misalnya butuh itu, terus nggak apa-apa lambat. Tapi kalau udah cepet, ya udah dia akan cepet, akan lari langsung ke level-level yang tinggi gitu. Yo, itu dia yang adaptive learning nih. Kalau Adaptive. Jerome adaptive learning. Kalau Jerome udah cobain push rank belum sih di Zencore? Udah. Sudah. Udah gimana tuh Jar rasanya Jar? Seru banget. Apa ya? Ada rasa senengnya itu kan kayak main game gitu kan. Dan mulai dari mana ajanya tuh yang keren sih menurut aku. Kayak karena nggak perlu pakai kertas. Tiba-tiba soal itu nggak perlu pakai kertas, nggak perlu pakai hitung-hitungan gitu. Jadi kita bisa ngerjain di mana aja gitu. Kayak misalnya nih. Kalau kita ke toilet kan suka bawa HP nih, ya kan? Ya kan? Ke toilet kan suka bawa HP gitu. Ya, terus kayak misalnya lagi di perjalanan gitu kan kita pasti sering buka HP kan. Nah, daripada spend time untuk ngerti sosial media gitu. Bengong itu nggak doang. salah juga sih, cuma daripada bengong doang atau apa. Nah, ini ada game nih yang bisa dinikmati dan melatih otak juga gitu. Melatih pola berpikir gitu. Ya kan? Benar. Jadi apa ya, bisa lebih mengisi waktu dengan baik dan produktif gitu loh. Dan seru juga, dapat serunya, dapat ilmunya. Itu sih keren banget. Jadi secara nggak sadar banget otak lu udah ke-upgrade aja tiba-tiba gitu. Bener banget. Kok gue nyambung ya Itu ngobrol dia. sama dia gitu. Iya, itu bener banget. Oke. Bener banget. Nah, jadi tadi udah jelasin sama Sabda juga, sama Jerome juga kalau si Zencore ini tuh bisa buat kemana aja nih guys. Dan kalian bisa mulai dari mana aja, benar nggak? Yo, bisa buat UTBK, bisa buat AKM, bisa buat CPNS, bisa buat SAT, terus ya gila deh ntar kalau kita semua udah, kalau kita udah semua udah pakai Zencore nih, Indonesia kayak udah cemerlang ya, kayak gitu. Ngomong sama siapa aja Sih. Yo, cemerlang gila. Gue sih sebenarnya berharapnya gini tuh ya. Kadang-kadang yang apa ya, permasalahannya ada lah ya, permasalahan gede ya. Kalau dengan fundamental mantap, nanti makin banyak yang jago-jago dan sebagainya. Oke, itu satu hal. Tapi dari hal-hal yang sederhana juga, kadang-kadang gue ngeliat kan ini di Twitter gitu. Lo ngerasain juga Ngir, ya, di Twitter orang lagi balas apa, yang reply balasannya apa ya, kagak nyambung gitu kan. Gue kadang-kadang ini dia salah baca apa gimana ya gitu tuh, atau nggak ngerti segala macam gitu loh. Dan Maksudnya apa nih? terus abis itu berantem gara-gara itu gitu kan, berantem ini ribut gara-gara salah paham. Iya, Gue ngerasa kadang-kadang ini kalau orang saling ngerti aja gitu kan, kayaknya nggak bakal seheboh ini ribut. Tenang-tenang aja nih dunia. Kalau gitu. bisa ngambil ini ya, kalau bisa ngambil suatu kesimpulan yang bener aja gitu dari satu kalimat atau dari satu pernyataan, nggak bakal tengkar gitu. Iya, nggak bakal tengkar. Kadang-kadang kayak aku ngeliat orang tengkar gitu ya, aku kayak mikir kok bisa mikir sampai sana gitu. Orang kalimatnya cuma kayak gini gitu kan. Simpulannya A maka B makanya simpulannya D gitu, jauh. Itu fundamental skillsnya beda level dah itu udah. Nah menurut gue tuh penting banget, itu aja tuh bisa jadi membuat kita lebih tentram lah, hidupnya lebih asik lah gitu kan, perdebatannya juga lebih nyambung. Ya yang deket-deketnya gitu aja dulu gitu tuh. Iya, gitu ya intinya ya biar lo ngobrol sama orang nyambung, biar nggak tengkar-tengkar ya Jer. Biar nggak tengkar kayak gitu. Oke. Nah, udah gitu aja sih sebenarnya. Mungkin dari Sabda atau Jerome ada yang pengen disampaikan lagi? Kalau nggak ada ini gue tutup aja nih acara. Ada pesan terakhir? Boleh. Pokoknya kan aku suka banget nih ya ngomong di Instagram gitu kayak
ayo manfaatin waktu dengan baik gitu-gitu kan. Lalu kayak gitu kan. Nah, ini salah satu yang bisa kalian lakukan. Main Zencore beneran ini. Ini bukan karena apa, cuma apa ya? Beneran gitu, itu bagus banget gitu, kayak bakal kepake banget, dan ini pasti bermanfaat gitu loh. Bermanfaat banget. Yo, Thank you. Thank you, Harus Jer. Gue tambahin Gitu. dikit ya, gue Boleh, tambahin boleh. dikit ya. Jadi memang ya itu tadi Zencore tadi kita pikirin banget supaya itu tadi bisa seru tapi produktif, bener yang kata Jerome gitu. Jadi mulai dari mana aja tuh, mau di lokasi manapun bisa ya kan. Yes. Mau dari mana aja, mau umur berapapun, mulai dengan ini nggak salah gitu kan. Bener. Dan mulai dari mana aja, skill lo di berapapun pakai ini akan disesuaikan, adaptif gitu. Yoi. Jadi hopefully bisa berguna lah untuk upgrade peradaban dikit yang lebih gedenya gitu ya, atau at least Mantap. membuat suasana jadi nggak toxic gitu kalau di sosmed. Yes. Biar nggak entak kesis Gitu. gitu. Oke, thank you Sabda dan juga Jerome ya. Buat kalian yang ada di Thank rumah you. nih, download aplikasi Zenius, mainin Zencore, cobain tuh Math, Verbal Logic sama English buat ngupgrade otak lu biar lu makin nyambung ngobrol sama orang, biar jadi makin asik juga. Oke, Mantap. thank you Sabda, Thank thank you you, Jerome. thank you. Sampai jumpa lagi ya. Thank you, Pi. Dadah. Bye. Bye.